Ingat Bapak Ibu, nanti karya Ibu jangan dianggap remeh ya. Apapun yang Ibu Bapak nanti buat. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ini kita masih ada satu narasumber lagi Bapak Ibu yang terakhir. Baiklah, alhamdulillah sudah bergabung juga Pandang. Assalamualaikum Pandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita simak paparan pengabdian masyarakat dari Bapak Dr. Andes Endang Wahyudiana MPD. Kepada Bapak Endang kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Uus. Ya. Pada kesempatan ini saya mendapat giliran, nggak mungkin terakhir ya Bu Uus. Iya Bapak. Ya, adapun judul dari pengabdian masyarakat saya, ya sudah terlihat di layar ya Bapak Ibu. Ya sudah Pak. Nah, baik. Pelatihan pembuatan modul praktikum IPA berbasis problem, ya, based learning bagi guru IPA di Kecam SD guru IPA SD, bukan guru IPA ya, guru SD Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Ya, mungkin masih ada hal yang beririsan dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu Prof. Edwita dan Ibu Dr. Yurni Wati, ya, bahwa pada akhirnya Bapak Ibu semuanya diajak untuk mampu melakukan peningkatan ya, kemampuan Bapak Ibu terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Kalau saya kebetulan dosen rumpun IPA, ya tidak jauh lah pelatihannya nanti yang terkait dengan pengembangan kualitas pembelajaran IPA. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dengan sebuah renungan ke belakang apa yang sudah saya alami. Umur saya sekarang kurang lebih 55 tahun. Ya, beberapa hari lagi insya Allah tepat umur saya 55 tahun. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang mungkin belum lahir ya pada saat saya belajar di SD. Saya ingat masuk SD usia saya 7 tahun, di kelas 1 itu saya masuk tahun 73. Begini, saya waktu itu ingat sekali kalau ibu bapak saya panen di sawah, panen padi, itu biasanya cukup setahun sekali, ya, dengan ya hasil tentunya bisa dihitung, ya bisa diperkirakan. Maksudnya begini, karena pertanian waktu itu disebut dengan sawah tada hujan, ya, di mana panennya itu pada saat ya mulai penanaman itu pada saat musim penghujan, ya. Kalau di Tasik, di Ciamis itu ada yang namanya berber, September, Oktober, November, Desember, berber teruslah katanya menanam. Nanti setelah tiba musim kemarau mulai dari ret katanya, ret berhenti hujannya April, Mei, Juni, ya Juni puncaknya kemarau, lalu di akhir itulah kemudian panen. Ya, nah nanti untuk mengolah kembali ditunggu sampai musim hujan datang, ya. Jadi bisa dibayangkan hasil panen 1 tahun 1 kali. Ya, saya ingat waktu itu lagu yang ada sering didengar adalah lagu Rhoma Irama. Judulnya adalah 135 juta penduduk Indonesia dan seterusnya gitu ya.
Nah, maksud saya adalah ingin membandingkan bagaimana kebutuhan anak-anak pada atau masyarakat pada saat itu abad ke-20, sekarang abad 21, Bapak Ibu. Di mana penduduk kita sudah lebih dari 200 juta jiwa. Ya. Kalau dikaitkan dengan kebutuhan, ya bisa dibayangkan kalau misalkan sekarang dengan jumlah penduduk yang sekian banyak, sementara hasil pertanian sebagai pemenuhan makanan pokok padi itu hasilnya seperti itu, maka pastinya akan timpang. Itu contoh satu ya. Yang kedua, saya ingat dulu waktu saya sering memelihara ayam dengan orang tua saya. Itu ayam itu mulai dari nelor, kemudian menetas dan dipelihara. Kalau belum 6 bulan, itu belum bisa dipotong karena ukurannya masih kecil, masih pitik ya. Nah, ini kaitan dengan produksi pangan ya. Bayangkan sekarang dengan kemajuan teknologi di abad 21 dengan jumlah penduduk yang makin banyak, kebutuhan akan pangan daging ya makin banyak, maka ya sudah dilakukan inovasi ya. Sekarang itu memelihara ayam itu tidak sampai 6 bulan. 25 hari dari pitik itu bisa sampai 1,2 kg. Kalau sudah 30 hari itu bisa sampai 1,6 kg. Ya. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, saya ingat tahun 80, nah ini masih abad 20 berarti ya. 86 saya sudah kuliah, saya sering nganter kawan saya, ya saya jadi navigator ya, bawa kendaraan mobil dari Cipinang ke Rawamangun itu memerlukan bensin 10 liter. Ya. Bayangkan PP waktu itu saya Rp5.000 karena bensin seliternya 500. Kalau misalkan Rp5.000 itu 10 liter, sementara saya Rp5.000 itu bisa ongkos sampai 10 hari ya. Kalau kawan saya itu hanya cukup 1 kali beli bensin. Baik ya, tapi sekarang di abad 21 lahirlah kendaraan dengan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Namanya LCGC, Low Cost Green Car. Ya. Dengan 1 liter bisa sampai menempuh 20 km jauhnya. Kalau dulu mobil yang saya ceritakan itu ya 1 liter bisa lewat 20, tapi bukan 20 km, tapi mungkin melewati 20 rumah saja. Ya. Bayangkan dari Cipinang ke Rawamangun itu paling berapa kilometer, perlu 10 liter untuk PP. Baik, saya ingin menggambarkan bahwa kebutuhan masyarakat di abad 20 waktu saya ceritakan itu dengan abad 21 sekarang ini sangatlah berbeda. Ya. Kalaulah masyarakat kita itu tidak berkembang kreativitasnya, di mana terjadi perubahan cara bertani, ada intensifikasi, ekstensifikasi, sehingga kebutuhan akan makanan sekarang itu bisa terpenuhi, kemudian meningkatnya efisiensi kendaraan dengan kreativitas, ya itu adalah salah satu bukti bahwa berbedanya kebutuhan anak dulu ya di abad 20 seperti yang saya alami waktu kecil dengan abad 21. Nah, anak abad 21 ini perlu diberikan kemampuan yang lebih ya, yang sesuai dengan zamannya. Ingat saya ada sabda Rasulullah, ajarkanlah anak sesuai dengan zamannya. Maka zaman sekarang adalah zaman anak yang memerlukan kemampuan lebih sekedar dari anak yang dulu. Salah satunya adalah 4C yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Yurni. Ya, anak yang mampu berkomunikasi, communication. Yang kedua adalah anak yang mampu bekerja sama, bukan bekerja sama bareng-bareng angkat sampah, bukan itu saja. Tapi bekerja sama dalam menerapkan keilmuan pengetahuannya sampai menyelesaikan permasalahan kehidupan. Ya. Jadi collaboration itu. Lalu apalagi C yang ketiga adalah critical thinking. Ya, anak yang bisa berpikir kritis. Ya, bukan anak yang berpikirnya
Ya kalau misalkan, disuruh saja ya, tapi anak bisa mencurahkan segenap kemampuannya di dalam menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga adalah yang keempat adalah yang kreatif, ya creative thinking. Apa-apa yang saya kemukakan tadi bahwa anak sekarang itu harus mampu menyelesaikan seperti apa tadi, kendaraan, itu contohnya adalah hasil dari masyarakat-masyarakat yang hidup di abad 21 ya, sehingga, dengan berkurangnya sumber daya alam mereka masih tetap bisa bertahan untuk memanfaatkan kendaraan. Ya, kemudian kebutuhan akan pangan, sandang, dan sebagainya adalah hasil dari manusia-manusia yang kreatif. Baik, selanjutnya ini sekedar pendahuluan yang menggiring saya, eee, untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu pentingnya atau bedanya lah ya, bedanya kebutuhan anak di abad 20 dan 21 sekarang ini. Maka pendidikan atau pembelajaran harus mengarah kemana? Mari kita lihat selanjutnya. Standar proses dalam pembelajaran IPA di SD ya, diselenggarakan harus secara interaktif agar membekali anak itu memiliki kemampuan yang 4C tadi ya. Integratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ya, yang kedua, standar isi pada mata pelajaran IPA di SD, bukan mata pelajaran, tapi maksudnya adalah muatan. Ya, muatan IPA di SD dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan ilmiah. Ya. Nah, jadi itu latar belakang yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu. Saya kira bisa baca di kurikulum ya. Lalu hasil evaluasi ya untuk domain pengetahuan dan keterampilan ya mungkin kalau di dalam KI itu KI 3 dan KI 4 ya. Terhadap pelaksanaan muatan IPA di SD pada tematik kurikulum 2013 di SD nyatanya masih belum maksimal. Meskipun operasionalnya sudah berlangsung dari tahun 2013 ya. Jadi evaluasinya baru sampai sebutkan ya, kemudian yang dimaksud nana-nana adalah ya dan sebagainya. Itu baru mencakup pengetahuan dengan level yang masih rendah pada umumnya ya. Bisa dilihat Bapak Ibu dalam kebiasaan sehari-hari ya soal itu ya sekitar pilihan ganda, kalaupun esai yang terstruktur yang jawabannya bisa merupakan penuangan ingatan saja. Kemudian ini kenyataan yang ada, guru kesulitan menanamkan konsep yang benar dan sering bersifat verbalistik. Ya, saya ingat dulu ya IPA itu diajarkannya anak-anak baca halaman sekian. Saya sampai ingat sekali, bejana berhubungan apabila sebuah dihafal itu. Nah, itu dulu tahun 74 atau 75. Tentunya kalau sekarang anak diajarkan seperti itu, maka apa yang mereka pelajari tidak akan bermakna. Ya. Nah, ini sehingga berdampak siswa menghafal teori. Kalau cuma hafal, ya paling mentok juga kalau cerdas cermat jadi juara 1, karena pada saat ditanya jawabannya juga bukan berpikir kritis, tapi hanya mengungkap ingatan saja atau hafalan saja. Ya. Nah, itu tentunya sudah tidak lagi cocok kalau sekarang, tetapi nyataannya masih ada sebagian dari kita praktisi yang melakukan seperti itu. Ya. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah kurang meratanya penyebaran dalam keahlian tertentu seperti guru IPA di sekolah dasar. Ya, terkait dengan bahan ajar, dengan media pembelajaran, termasuk misalkan LKPD atau petunjuk praktikum ini, lebih banyak guru yang hanya menggunakan apa yang ada. Ya, maksudnya gini, kalau ada, apalagi ada yang misalkan menawarkan dari penerbit
kemudian kata penerbit itu, katakan penjualnya lah gitu ya, "Bapak silakan gunakan, buku ini, rabatnya lumayan besar loh 20%. Nanti kalau ibu, bapak bisa gunakan pada anak 30 saja, coba bisa berapa yang didapat?" Ya lalu tergiur, kebanyakan seperti itu. Karena saya juga pernah mengalami jadi guru di Tasikmalaya dulu, ya banyak yang, hanya tergiur rupiah ketika kita menggunakan, terbitan tertentu ya, kemudian, apa namanya, salesnya itu mengatakan ya seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi pada Bapak Ibu. Nah, eee, berdasarkan latar belakang tersebut, maka, saya menemukan permasalahan-permasalahan tadi ya di atas, lalu diperoleh gambaran bahwa dibutuhkan usaha-usaha yang, dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan hendaknya mulai dengan peningkatan kualitas guru dengan mengembangkan kompetensi dan keterampilan guru. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan pelatihan membuat modul praktikum IPA ini, ya, terutama berkenaan dengan pengalaman guru dalam mengimplementasikan dalam bentuk percobaan IPA di SD. Yang diharapkan juga dapat memberi pemahaman, penyegaran, sekaligus menambah wawasan bagi guru-guru mengenai pelaksanaan praktikum IPA SD khususnya. Baik Bapak Ibu, mungkin, tujuan yang lebih jauh Bapak Ibu, kebetulan, kami di UNJ sekarang ini sedang menangani, pendidikan profesi guru, ya. Pada saat uji kinerja, itu ada yang namanya, portofolio. Bapak Ibu dinilai portofolio, peserta itu dinilai portofolio. Nah, kalau Bapak Ibu pernah atau mampu mengembangkan karya bisa berupa modul, bahan ajar, atau penelitian dan sebagainya, maka itu menjadi portofolio Bapak Ibu yang akan mendapatkan katakan poin ya untuk peningkatan skor dari uji kinerja. Nah, maksud saya adalah Bapak Ibu yang kebetulan misalkan, belum mengikuti PPG, maka saatnya Ibu Bapak berlatih dan nanti kalau karyanya sudah jadi, Ibu Bapak inventarisir ya, dokumen-dokumennya disiapkan bisa menjadi bahan portofolio. Dan tentunya ini untuk keperluan yang lain bisa juga Bapak Ibu untuk, bahan ya portofolio untuk naik pangkat ya, pastinya ini menjadi nilai kum Bapak Ibu. Ya, selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini, adalah antara lain 1 tahap persiapan. Pada tahap ini dipersiapkan materi praktikum, oleh guru ya. Nanti Bapak Ibu untuk pelatihan, materinya bisa dilihat di, mungkin di slide ke-5 dan Ibu Bapak nanti bisa memilih ini untuk, Ibu Bapak kembangkan, modulnya. Kemudian tahap pelaksanaan kegiatan PPM ini dilaksanakan di SD Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Dan nanti setelah Ibu Bapak, dapat tugas, ya kemudian nanti akan dievaluasi. Evaluasi ini dilaksanakan pada akhir pertemuan di tiap sesinya. Bentuk evaluasi nanti pengamatan dari tim PPM maupun dari tugas yang diberikan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini materi IPA ini yang bisa Bapak Ibu pilih nanti untuk pengembangan sebagai, latihan untuk Bapak Ibu mengembangkan modul, praktikum IPA ya. Ini materinya bisa dipilih, Bapak Ibu nanti salah satu saja, di antara 8 materi, dan kalau di sini tercatat ada peserta kurang lebih 30, nanti ya menyesuaikan saja mau berkelompok atau sendiri-sendiri boleh ya. Kemudian, kerangka modul, nanti modul yang akan dihasilkan memiliki ya layout atau kerangka seperti ini. Ada cover-nya, cover boleh nanti ditulis, misalkan petunjuk praktikum materi apa, dibuat oleh siapa, kemudian, kalau sudah punya NIP atau,
Itu identitas Bapak Ibu sebagai penulis modul. Kemudian kata pengantar, ya, daftar isi, kemudian isi dari modul tersebut adalah ada petunjuk kegiatan percobaan intinya di dalamnya, lalu penutup dan daftar riwayat penulis. Ingat Bapak Ibu, nanti karya Ibu jangan dianggap remeh ya. Apapun yang Ibu Bapak nanti buat itu akan menjadi portofolio Bapak Ibu untuk keperluan ke depan ya. Ibu Bapak inventarisir dokumen-dokumennya disimpan baik ya, suatu saat Bapak Ibu akan dapat manfaat dari semua ini. Kemudian kerangka laporan praktikumnya ini yang nanti akan diisi oleh anak ya. Ya, ada latar belakang, tujuan, kemudian landasan teori, metodologi percobaannya, hasil penelitian dan pembahasan, lalu penutup. Nah, sebagai gambaran saya punya sebuah contoh kira-kira seperti ini ya. Ya. Ini mungkin bisa sebagai pendahuluan, nanti Bapak Ibu dibuat sesuai dengan kerangkanya tadi ya. Judulnya adalah perubahan energi. Mungkin bisa dengan cerita seperti ini. Lani sedang membantu ibu di dapur. Ya, Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu bagaimana kompor itu dapat menyala. Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Ya, ini jadul, tapi di beberapa tempat masih ada yang menggunakan kompor minyak. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa ya katakan merubah dengan misalkan contoh lain yang lebih realistis sekarang ya. Tapi pesan saya tadinya adalah ini ingin menunjukkan bahwa BBM-nya atau bahan bakarnya ada BBM, ada juga gas gitu, bukan gas. Nanti bahan bakarnya itu ada padat, ada cair, ada gas gitu, kan lebih lengkap gitu. Sayangnya kalau misalkan kompor batu bara, anak akan lebih asing lagi. Maka untuk contoh ini ya cukup 2 saja dulu ya, kompor gas dan kompor minyak yang sekarang ini memang banyak digunakan. Kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Ya. Nah, sekarang ini adalah katakan sebagai pendahuluannya. Nah, sekarang, inilah yang dimaksud dengan problem base. Jadi anak itu dihadapkan pada masalah. Masalahnya ini, ya tentunya kita pilih masalah yang sekiranya bisa selesaikan oleh anak dengan sesuai dengan perkembangan anak. Bahasa istilah sekarang itu apa? Developmentally appropriate practices ya. Jadi jangan masalah-masalah yang memerlukan berpikir dan percobaan yang lebih teliti, lebih jauh. Ya sesuai dengan jenjangnya saja. Pertanyaannya adalah atau masalahnya adalah teruskan perubahan energi apa yang terjadi pada saat kompor menyala. Ya. Lalu mengapa kompor itu dapat menyala dan energi apa yang dihasilkan oleh kompor? Dan sebutkan 3 kegunaan kompor. Nah, ini adalah masalah yang harus dipecahkan oleh anak. Nah, ingat pada saat anak diberikan masalah, maka sesuai dengan landasan teori tentang PBL, ya, pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, maka ketika anak diberikan masalah, anak akan berupaya untuk mencari jawaban melalui berpikir kritis, ya, melalui penemuan fakta-fakta yang dia cari dalam kehidupan sehari-hari atau dari sumber yang mereka dapat temukan. Ya, mungkin salah satu di atas sebetulnya ini juga salah satu sumber. Tetapi untuk memecahkan masalah ini, kita ajak anak untuk melakukan percobaan. Ya, nah inilah percobaannya. Ayo mencoba.
Ya, ayo mencoba. Lalu ini, Ananda, perubahan energi tidak hanya pada peristiwa tadi saja ya, tapi masih banyak kegiatan lain ya. Contohnya adalah perubahan energi listrik dan sebagainya. Dan ini anak yang akan diajak untuk melakukan percobaan dengan bahan-bahan ini ya. Bapak Ibu yang sudah biasa mengajar sudah mulai terbayang, tapi bagi anak ini adalah pengalaman yang baru ya. Dan perhatikan di dalam menentukan bahan alat itu betul-betul yang sesuai dengan perkembangan anak. Jangan yang berbahaya. Ya, kalau ini misalkan di kelas yang kelas tinggi, maka memungkinkan anak sudah mampu mengontrol ya bahaya dari bahan-bahan yang digunakan atau kegiatan, kemungkinan bahaya dari kegiatan ini. Ya, kertas, pensil, gunting, lilin, korek api, ya, dan sebagainya. Coba lihat Bapak Ibu bagaimana kegiatannya seperti ini. Setelah semua bahannya sudah siap, berikut adalah langkah-langkah percobaannya. Membentuk kertas menjadi spiral dengan cara mengguntingnya. Nah, Bapak Ibu, penting sekali ketika kita memberikan perintah secara verbal seperti ini, kemungkinan anak tidak akan paham. Ya, kalaupun paham bisa jadi pahamnya juga bermacam-macam. Ya, ada mungkin maksud spiral itu apa, tapi ada yang sebelumnya sudah tahu karena dia mungkin sudah bermain dengan kakaknya atau siapa, oh membuat mainan seperti ini. Nah, maka caranya adalah selalu gunakan ilustrasi atau gambar yang merepresentasikan kegiatan. Ya, tidak cukup dengan kata-kata saja. Nah, gambarnya seperti ini, jadi kertas diberi gambar lalu dibuat spiral seperti ini. Kemudian digantung menggunakan benang dan ya pensil ya untuk menggantung ini. Setelah itu tempelkan kertas yang sudah menjadi bentuk spiral. Ya, ini gambar kertas yang sudah dibentuk spiralnya nih yang sebelah kanan yang berwarna coklat. Lalu nyalakan lilin dengan cara menyulutkan api ke sumbu lilin yang sudah berdiri pada tatakannya. Tadi tatakannya bisa berupa bahan yang misalkan piring dari gelas atau piring dari bahan yang tidak mudah terbakar. Ini untuk safety ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah posisikan kertas spiral pada keadaan menggantung di atas lilin atau api seperti dalam gambar di bawah ini. Jadi perintah-perintah ini supaya anak tidak memiliki persepsi macam-macam diberikan gambar. Ingat ada pepatah gambar bisa mengungkap sejuta kata. Ya. Nah, saya banyak menemukan ketika Bapak Ibu diminta untuk menyusun LKPD lah atau petunjuk praktikum sederhana, ini mengandalkan verbal saja. Ya, kadang tidak disadari kalau verbal itu sering terjadi salah terima ya, atau disebutnya istilah miskomunikasi. Nanti kalau dalam hal ini bisa mispersepsi ya. Ya, jadi nanti anak bisa salah paham atau bisa paham, kemudian pahamnya akan salah nanti ya. Baik, berikut. Kertas spiral akan bergerak memutar karena terkena panas pada api. Percobaan ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, kalau modul seperti ini ya, anak bisa melakukan percobaan dengan melakukan imitasi lah ya dari apa yang ditulis dengan mudah, dengan tentunya kita memilih percobaannya juga yang memungkinkan anak bisa melakukannya dengan bahan yang tidak sulit ya, tapi tentunya dengan sederhana tersebut anak bisa memahami konsep yang menjadi tujuan pembelajaran, pemahaman konsep yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah baru mengapa demikian? Nah, boleh silakan. Sebetulnya ini di akhir ya sebagai konfirmasi.
Api lilin memanaskan udara, ya, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu. Lalu ini harusnya titik-titik. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat disebutkan bahwa energi dapat berubah bentuk. Maka kertas spiral berputar karena terjadi titik-titik-titik-titik. Yang ini saya sudah berikan kesimpulannya. Sebetulnya pada modul itu, pada petunjuk praktikum harusnya ini adalah isian sebagai jawaban dari masalah. Nah, nanti setelah anak melakukan percobaan ini, mudah-mudahan mereka bisa mengisi menjawab permasalahan yang disampaikan di awal. Ya, jadi jawaban yang menjadi masalah ini adalah setelah anak melakukan percobaan ini. Ya, di sini ada petunjuk bahwa anak-anak ternyata peristiwa perubahan bentuk energi bukan hanya pada kompor saja, tapi juga bisa terjadi pada peristiwa lain. Dan peristiwa lain inilah yang kemudian mereka dapat lakukan percobaannya, dan dari peristiwa itulah anak menyimpulkan. Nah, saat ini anak diajak untuk berpikir kritis, ya. Anak diajak untuk kemudian mampu mengkomunikasikan secara tertulis. Ya, zaman dulu saya ya tidak pernah melakukan ini, ya. Hampir seingat saya waktu belajar di SD, hampir tidak pernah melakukan ini. Ya, berkomunikasi tertulis, akhirnya jadi anak yang sulit nulis ketika kuliah saja menulis skripsi sampai 4 semester baru lulus, gitu ya. Kemudian kalau diminta untuk berbicara di depan umum, malah gemetar yang terjadi, ya. Dan bisa dirasakan seusia saya sekarang, di wilayah saya ini saja misalkan di komplek perumahan, jarang ada yang bisa memiliki kemampuan komunikasi. Ya, kalau rapat RT biasanya siapa yang mungkin Bapak Ibu ada masukan, jarang ada yang memberikan masukan, ya. Padahal mereka tuh rata-rata di atas SLTA lah, lulusan sarjana juga ada, yang S2, S3 juga ada. Kalau ada pun yang bicara, saya akan menyampaikan masukan Bapak, tapi gemeternya luar biasa, ya. Yang terjadi adalah kacang, suguhan semua habis aja. Tapi kalau mau menyampaikan gagasan, ide itu sulit sekali. Dan ini adalah kalau saya kaitkan dengan ini adalah hasil contoh pembelajaran dulu waktu saya belajar sejak SD, SMP, tidak diajak untuk 4 tadi. Sehingga jangan heran hasilnya kemampuan komunikasi begitu langka, ya. Buktinya apa? Kalau ada yang hajatan, yang sunatan, ada apa di sekitar, yang menjadi pembicara atau mewakili keluarga, itu lagi 4 L, lu lagi. Yang kebetulan mungkin berkembang pesat kemampuan komunikasinya, berbeda dengan yang lain. Ya, mudah-mudahan dengan cara ini ke depan akan memunculkan anak-anak, ya, generasi yang memiliki kemampuan 4C yang mungkin jauh lebih hebat dibandingkan dengan generasi saya, ya. Itu barangkali Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan modul praktikum IPA dengan berbasis masalah, ya. Dan nanti Ibu Bapak diminta untuk berlatih, ya. Namanya juga latihan. Kalau latihan itu bukan Ibu Bapak hanya diceritai saja, ya, ceritai, ya, atau hanya beri cerita saja, tapi Ibu Bapak melakukan sendiri. Namanya juga pelatihan, jadi dilatih, ya. Nah, dalam latihan ini setelah nanti Bapak Ibu membaca PPT saya ini sebagai bahan pelatihannya, inilah tugasnya Bapak Ibu, ya. Dikemas dengan bahasa seperti ini, mari kita kembangkan sebuah modul praktikum IPA di SD berbasis masalah. Bapak Ibu dapat memilih materi yang terdapat pada slide 5, ya. Ada di slide 5, nanti saya akan kirim ke Bapak Ibu PPT ini. Kemudian modul karya Bapak Ibu silahkan dikirim ke email saya, ya. Ini alamat email saya nanti.
Mohon pengiriman modul dilakukan paling lambat 2 minggu, lebih cepat lebih baik Bapak Ibu ya. Dan jangan menunggu sempurna ya. Nanti akan ada umpan balik dari saya dan tim ya terhadap karya Bapak Ibu yang dikirimkan. Artinya seperti apapun yang Ibu sudah bisa kembangkan, kirimkan saja ya. Dan bagi yang mengirim modul akan mendapat pengganti pulsa lah itu. Sama dengan Ibu yang disampaikan Bapak Edwita tadi ya. Segera dan nanti kalau sudah bagus direview oleh ya saya dan tim, ya mudah-mudahan akan menjadi kekayaan intelektual Bapak Ibu semuanya dan menjadi saya tadi katakan portofolio Bapak Ibu untuk keperluan ke depan. Ya, demikian untuk sementara yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Uswatun. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Endang. Dan Bapak Ibu sekalian semuanya, mungkin kita buka sesi pertanyaan. Boleh bertanya via chat atau langsung bertanya secara raise hand aja. Boleh? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Apa semuanya sudah jelas? Saya sih sedih, Bus, kalau tidak ada yang bertanya. Sudah sangat jelas atau sangat tidak jelas? Mudah-mudahan maksudnya tidak yang kedua ya, tapi yang pertama ya. Iya, amin. Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin Bu Ria Marlina, Bu Ria ada yang mau ditanyakan, Bu Ria? Silahkan. Saya bingung tanya apa, Bu. Bentar dulu, saya pikirkan dulu, Bu. Bebas, Bu. Apalagi ini sangat menginspirasi sekali. Ini terkait masalah modul IPA ya, Pandang ya. Ya, Ya, modul jadi untuk praktikum ya. modul untuk praktikum Bapak Ibu. Ya. Mumpung lagi pandemi ini Bapak Ibu mungkin bisa ditanyakan kira-kira untuk praktikum IPA sendiri kalau di masa pandemi ini seperti apa gitu. Ayo mangga Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Mumpung ada ahlinya ini Bapak Ibu. Dipersilahkan. Bu Ari atau Bu Anda Habibah silakan Bu. Nah, ini sudah ada yang bertanya ini Pak Andang, ada di chat dari Ibu Dewi Sri SDN Lulut 02. Oh, ini dari Kelapa Nunggal, Bapak. Saya mau bertanya Pak, untuk tugas e-modul harus dikirim kemana? Informasi kemarin kirim ke Google Form, belum ada linknya, pengirimnya kapan ya Bu? Oh, jadi ini Pak, mohon maaf. Jadi kebetulan untuk yang Bu Dewi ini kan juga peserta pertama di hari kemarin. Jadi kemarin itu memang untuk narasumber Pak Priyatna mirip-mirip ya Bapak Ibu ya. Ini tugasnya berkaitan dengan modul. Nah Bapak Ibu kalau untuk tugas nanti untuk tugas modul itu nanti untuk yang Pak Priyatna mungkin nanti akan saya buatkan Google Form, tapi Google Formnya nanti dikirimnya di hari terakhir besok Bapak Ibu. Jadi deadline-nya seminggu. Tapi kalau misalkan khusus tugas dari Pandang punten ini mau langsung nanti dikirimkan ke email Pandang saja atau melalui panitia lewat Gform Pak? Kalau langsung ke saya juga nggak apa-apa. Kalau mau panitia menerima juga silakan. Yang penting segera sampai dan direview nanti masukannya bisa ya diskusinya melalui misalkan masukan kepada Bapak Ibu apa yang bisa diperbaiki untuk perbaikan modul yang sudah dikirim tersebut. Kalau sudah oke ya nanti ya tinggal beri misalkan reward ya, bukan reward, apa istilahnya menyampaikan umpan balik ya bahwa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu sudah baik ya gitu. Ya, barangkali betul. Ya, baik, terima kasih Pandang. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk tugas Bapak Ibu boleh kirim kedua-duanya saja, boleh langsung kirim lewat emailnya Pandang dan bisa juga lewat link Gform yang nanti panitia berikan. Tapi untuk link Gform ini nanti diberikannya mungkin di hari terakhir yaitu besok Bapak Ibu, karena kita penelitiannya kan ada 3 hari.
Jadi bisa sekaligus nanti Bapak Ibu uploadnya itu beberapa tugas dari setiap dosen yang paparan di setiap harinya ya Bapak Ibu ya. Dan perlu diinfokan Bapak Ibu, di sini ada perbedaan ya Bapak Ibu, kalau misalkan waktu Bapak Priyatna di hari kemarin itu kan dimintanya modul pembelajaran IPA berkaitan dengan materi IPA. Kalau untuk Pandang, ini modulnya isinya adalah praktikum Bapak Ibu. Ya, itu Ya, praktikum. betul. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan untuk modul praktikum ini langsung ke emailnya Pandang atau bisa juga lewat Gform panitia. Bapak Ibu ya. Iya, kemudian ini tadi ada pertanyaan oh PPT. Iya, nanti Pandang nanti punten saya minta PPT-nya ya Pak untuk di-share ke peserta. Baik, ya. Ya, Saya baik. kirim ke Bu Us ya. Ya. Melalui WA nanti ya untuk Ya, baik disebarkan. Pak. Ya, baik Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Sepertinya ini sudah jelas semua ini Pandang kayaknya Ya, pesertanya. ya, Alhamdulillah ya. Ya. Atau ada close statement mungkin dari Pandang, silakan Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, seperti yang sudah sampaikan tadi di awal bahwa mari kita merenungkan bahwa kebutuhan anak yang hidup di abad 21 ini ya tentunya berbeda dengan anak-anak yang dulu hidup di abad sebelumnya seperti yang saya kemukakan tadi. Dibutuhkan anak-anak yang punya kemampuan setidaknya tadi yang disampaikan 4C ya, kemampuan komunikasinya yang baik, kemampuan kolaborasinya yang baik ya, bisa bekerja sama, mempunyai critical thinking ya, berpikir kritis, punya creative thinking atau berpikir kreatif ya, sehingga dapat menghasilkan karya-karya baru, dapat menerapkan apa yang mereka pelajari di dalam kehidupan sehari-hari, menyelesaikan masalah yang berbeda dengan sebelumnya atau dengan abad sebelumnya atau zaman sebelumnya. Nah, untuk mencapai itu tentunya kita harus memberikan pembelajaran yang mengarah kepada anak memiliki kemampuan-kemampuan. Salah satunya dalam hal IPA adalah bagaimana mengajak anak dengan melakukan percobaan. IPA bukan hanya materi yang harus dihafal, ya, lalu diingat, nanti cerdas cermat atau mengisi soal tes, mereka bisa menjawab, ya. Tetapi tentunya adalah menjadi ilmu yang bisa diterapkan dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, ya, tapi juga tentunya menjadi anak yang kreatif. Nanti akan menjadi generasi-generasi yang kreatif yang kemudian mereka mampu hidup di zamannya dengan permasalahan yang lebih kompleks. Nah, kita bisa memfasilitasi mereka dengan menggunakan praktikum yang berbasis masalah seperti tadi ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mari kita kembangkan kemampuan ini. Mungkin kebiasaan-kebiasaan yang lalu yang juga saya kemarin terungkap dari guru-guru yang mengikuti PPG bahwa mereka jangankan menulis LKPD ya atau menulis modul praktikum, bahkan untuk RPP saja mereka banyak yang copy paste ya. Sehingga ketika ditanya kenapa ini ditulis untuk apa, mereka tidak bisa jawab dan dengan senyum kecil akhirnya mengakui ya, bahwa kebiasaan kami selama ini seperti ini ya, hanya memenuhi misalnya kebutuhan untuk administrasi gitu ya. Nah, tentunya mari kita cari bahwa yang seperti ini adalah bukan sikap profesional guru yang baik ya. Yuk, apapun yang sesederhana apapun yang Ibu Bapak nanti bisa lakukan, bisa buat, nanti dikirim saja. Ya. Nanti kita lakukan diskusi sehingga mudah-mudahan kemampuan ini, kompetensi membuat modul praktikum itu bisa Ibu Bapak miliki. Baik, itu sebagai closing statement dari saya, Ibu Us, silakan. Ya,
Baik, terima kasih banyak Pak Endang atas paparan pengabdian masyarakatnya. Baik Bapak Ibu, jadi kalau saya list dari ini ya, dari pagi tadi, ada tugas dari Prof. Edwita berkaitan dengan pantun yang perlu Bapak Ibu kerjakan. Satu pantun untuk berkaitan dengan sehat fisik dan satu pantun lagi untuk sehat spiritual. Kemudian kalau Pak Endang tadi berkaitan dengan modul praktikum. Kemudian untuk tugas dari Ibu Dr. Yurniwati mungkin akan langsung disampaikan oleh Ibu Yurni. Mangga silakan Bu Yurni. Baik, terima kasih Bu Uus, Bapak Ibu semuanya yang kami banggakan. Nah, jadi sesuai dengan judul kita tadi, video pembelajaran matematika, dari materi yang tadi kita bahas sepintas dari PowerPoint, kemudian juga ada materi matematika yang saya buat, bukunya Ensiklopedia Pembelajaran Matematika. Bapak Ibu bisa lihat linknya di chat. Itu ada linknya di chat, nah itu bisa di-download, itu berupa buku. Nah, Bapak Ibu silakan membuat video pembelajaran. Dalam contoh video tadi kan bisa kita kelompokkan, ada jenis video yang menjelaskan konsep materi matematika. Terus yang kedua, jenis video yang tadi pengerjaan penjumlahan bilangan, itu kita sebut dengan video yang tipenya menjelaskan prosedur. Jadi dalam matematika itu Bapak Ibu ada konseptual, ada prosedural. Nah, silakan Bapak Ibu memilih mau tipe konseptual atau tipe prosedural. Dalam tugas itu, dalam dokumen berbentuk Word yang saya kirimkan ke Bu Uus, ada linknya di mana Bapak Ibu bisa melihat kembali contoh yang prosedural atau yang konseptual. Nah, silakan masing-masing Bapak Ibu membuat satu macam saja sesuai dengan kelas Bapak Ibu. Kalau sekarang mengajarnya di kelas 4, ya videonya untuk kelas 4. Tujuannya nanti kalau video itu Bapak Ibu upload, nanti siswa dapat belajar melalui video itu, atau paling tidak orang tua juga bisa melihat videonya dan bisa memberikan arahan dan bantuan kepada siswanya. Dan ini kalau seperti yang tadi Pak Endang bilang, bisa diajukan sebagai portofolio ya Pak Endang ya. Ya. Bisa dapat kredit dengan membuat video pembelajaran ini. Ya, jadi untuk awal durasinya barangkali 15 sampai 20 menit. Ya, itu saja Bu Uus. Terima kasih Bu Bapak. Bu Uus, saya kirim di chat materi P2M PPT-nya. Oh iya, baik Pak. Nanti saya kirim juga ke WA-nya Ibu Uus. Ya, iya, baik Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, ini juga sudah saya kirim ya Bapak Ibu ya. Ini tugas untuk dari Ibu Yurni yang Word. Kemudian kalau ini juga ada PPT dari Pak Endang, nanti saya kirim ulang ke grup peserta ya Bapak Ibu ya, agar nanti bagi yang ketinggalan di Zoom, jadi bisa melihat melalui WA grup peserta. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini kita sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Tadi alhamdulillah kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu, mendapatkan banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang dapat kita jadikan inspirasi, yang dapat kita jadikan inovasi untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah dasar. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, marilah sama-sama kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Bu Uus sudah difoto Bu Uus. Oh iya, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Dokumentasinya nanti. Iya, ini ada 2 slide, jadi kita foto sebanyak 2 kali ya Bapak Ibu. Baik, untuk yang slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, ya. Atau sebelumnya Bapak Ibu mungkin yang mau mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan terlebih dahulu Bapak Ibu, kita mau foto bersama. Kita tunjukkan senyum terbaik kita. Baik, Bapak Ibu, saya hitung kembali ya. 1, 2. Satu kan Bu ya? Satu lagi. Slide kedua. Untuk slide kedua. 1, 2, 3.
Sudah selesai kegiatan kita hari ini. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk besok kita masih ada kegiatan pengabdian juga dimulai dari pukul 8 karena besok juga kita masih ada narasumber yang sangat bermanfaat sekali ya materinya. Ada 2 narasumber untuk besok. Jadi Bapak Ibu mohon kehadirannya tepat waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi jam 8 kita sudah bisa mulai sehingga waktunya akan jalan lebih efisien dan efektif kembali. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya selaku MC saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Mbak Us. Terima kasih, Bu. Terima kasih.